Halo semua, gue Mandy. Dan gue Disha, Selamat datang di POV. panel obrolan visual. Jadi hari ini kita mau bedah scene. Film apa itu? Itu adalah film Megan. Tentang apa sih film si Megan itu tentang apa? Jadi ini menarik. Filmnya tuh tentang seorang anak yang baru kehilangan orang tuanya. Anak ini namanya Cady. Nah si Cady ini dititipin ke tantenya, Gemma. Gemma ini kebetulan dia adalah seorang pembuat mainan anak IT gitu. Dan dia ngedesain boneka anak kecil untuk jadi teman, ya mau dijual sebenarnya untuk. Tapi trialnya pertama diberikan ke Cady. Nah boneka ini diberi nama Megan gitu. Megan. Oke, jadi kita langsung aja kali kita bedasin ya. Let's go. Let's go. Oke, jadi scene pertama yang mau gue bahas adalah scene ketika dia showcase, si Gemmanya showcase ke investornya soal Megan. Dan di sini pertama kali si Cady bertemu dengan Megan. Yang di ruangan itu kan? Iya, di Kayak- ruangan. Itu ruangan showcase ya kayak. Kayak kalau orang masuk kantor polisi, kantor wawancara aja bisa dilihat sama orang dari luar, Iya, dari iya. dalam nggak bisa gitu. Gue suka itu karena di situ diliatin si Gemmanya itu kayak ngenalin anak dia sama anak kakaknya Iya. atau adiknya itu, Ponakannya lah ya. ponakannya. Karena Megan itu anaknya dia. Ya nggak sih? Iya sih, Megan kan itu dia penciptanya ya. penciptanya. Oma gitu. Jadi kayak dikenalin nih anak gue. Gue suka di awal tuh, dari awal si Cady-nya datang, si Gemmanya yang bener awkward, nggak tahu gimana cara dia ngelisten anaknya aja kagak bisa gitu. Kayaknya ya, si Gemma ini sama ibunya si Cady kayaknya nggak terlalu deket deh. Nggak tahu deket juga ya. hubungan Mungkin sister. jarang-jarang ketemu sama Cady juga, jadi kayak begitu ketemu kan, mereka tuh canggungnya kelihatan banget kan. Kalau misalkan orang sering ketemu kan pasti kayak welcome, kayak terus maksudnya nge-comfort juga kan, kayak Iya. orang tua lu abis meninggal, terus dia juga kayak nggak ada berkabung karena dia meninggal gitu nggak sih? Iya. Dan di sini tuh kayak gimana ya? Sebenarnya jahat sih Gemmanya menurut gue ya. Karena di situ bener-bener. bener-bener kayak ya udah deh, lu maksudnya si Cady itu jadi eksperimen gue juga. Jadi ya ini anak gue si Megan sama Cady, coba deh berdua aja deh, gue nggak ngurus gitu kasarnya. Dan bahkan dia nge-showcase itu ke investornya kayak, nih jualan Megan. Iya. Jadi dia bener-bener kayak nggak ada sosok anak aja, dia nggak ada konsep untuk gedein anak tuh nggak ada gitu. Bener. Sama sekali kayak clueless sekali, banget iya. gitu kan. Itu soundtracknya tuh waktu di situ indah gitu loh. Bener-bener kita diliatin dari vocalizationnya si Cady, mendapatkan teman baru gitu. Iya. Teman baru, Destiny Destiny, gitu kan. Dan si Megan yang meanwhile, yang kan dia langsung ngajakin kan, kamu mau gambar? Oh iya, Iya. iya. Terus si Megan dia ngelit loh, dia nanya mau gambar, dia gambar dia. Terus gambarnya kayak bagus banget juga gitu lagi. Iya, tapi itu manipulatif loh in a way, Iya sih. karena is dia gambar pertama nggak ada, terus Tiba-tiba ada. tiba-tiba ada, bohong banget kayak. Tapi emang si Megan ini kayak emang manipulatif gitu gak sih, maksudnya? Iya. Yang kayak bisa ngasih semuanya ke manusia, tapi kan sebenarnya dia cuma robot gitu. Iya. Emosinya bener-bener. nggak ada, Iya. secara emosional nggak ada. Terus kayak ya apa dia? Hanya AI belaka. Bener. Oke, next scene yang mau kita bahas nextnya adalah scene kedua ketika mereka showcase kedua kalinya di ruangan yang sama. Dan di situ kali ini scene-nya si Cady nangis. Ngerti nggak? Ya Si nangis. Cady nangis, terus si Megan-nya nenangin dia. Itu kok bisa ya? Iya, kayak di situ tuh sebenarnya tuh itu turning point si Cady dan Megan ya menurut gua. Dimana mereka saling trust akhirnya, karena gini, begitu si Cady datang ke rumah Gemma, dia kan nggak nangis nggak apa, dia belum grieving, dia masih nyari trust bener. gitu kan, dia Bener, masih bener, nyari trust, dan justru trust itu dia dapatkan dari Megan. I see. Dan akhirnya di situ dia terbuka sama Megan tuh, dia cerita, aku sedih, dia baru breakdown di situ, aku grieving orang tua aku meninggal.
Terus ada satu shot di mana si Megannya set ngelihat ke kaca kayak nyalahin Gemma. Dia kayak, Bener, oh iya. Di situ tuh dia kayaknya di situ juga dia berubah tuh. I will do anything for this child. Bukan buat Gemma lagi. Bukan buat Gemma lagi. I will do anything for this child. Nah, menurut gue turning point mereka berdua tuh pertemanan itu di situ tuh. Begitu dua-duanya ngebuang Gemma kasarnya. Bener-bener kayak udah dunia kayak kita udah aja. punya berdua doang gitu Iya, kan. Cuma kita percaya satu aja. sama lain doang. bener-bener. Iya sih. Tapi itu Megan asli sih. Ah, Kok iya. dia bisa segitunya ya kayak Iya. bayangin kok di dunia ini beneran ada sosok Megan gitu. Kayaknya Iya. orang udah gak akan percaya sama manusia lagi karena kayak kadang maksudnya kalau robot ya maksudnya dia kan akan selalu ada buat kita, terus kayak mau kita sedih mau apa dia pasti bakal jadi sisi positif gitu kan. Sedangkan kalau manusia kan kadang kita cerita belum tentu orang itu keadaannya lagi baik juga, jadi kayak apa sih maksudnya reaksi mereka tuh kita kayak nggak sinkron, terus kadang-kadang Iya, mereka bener. juga mungkin lagi nggak mau dengerin gitu. iya gitu Iya. kan harus di momen-momen tertentu gitu lah. Kalau sama robot kan kayak enggak. Iya. Oke, jadi kita mau bahas scene klimaks. Sebenarnya scene klimaksnya panjang ya. Itu begitu si Megannya udah dipisahin dari Cady dan Cady-nya juga udah nge-let go gitu, udah percaya lagi sama Gemma. And then Megan tiba-tiba datang, Balik lagi ke terus rumah itu. terus Gemma sama Megannya berantem gitu. Berantem parah banget sampai akhirnya Cady datang Iya. dan melihat semua itu gitu. Nah, itu ya, itu sumpah itu klimaks itu kayak keren sih. kayak Kayak suka bagian mana? jadi kan yang pas si akhirnya di ruangan IT-nya si Gemma tuh. Terus si Cady datang kan, abis itu Cady kayak udah kayak aduh apa nih kok lu berdua rebot nih di sini kan. Terus abis itu si Gemma kayak lu jangan dengerin Megan. Terus Megan kayak ngasih kata-kata mutiara dia Iya. buat si Cady gitu kan. Terus kayak itu ekspresi si Cady tuh kayak gue udah mulai mau mulai percaya ke Megan lagi gitu loh. Terus Gemma udah kayak jangan tolongin gue aja, udah mending lu pergi gitu. Terus akhirnya Cady keluar kan. Kayak tiba sampai kayak deng Terus kayak dia akhirnya keluar kan, terus Gemma udah kayak aduh kayaknya dia percaya lagi gitu kan sama Megan. Terus dia balik lagi, kayak dibalik lagi, terus habis itu lupa lagi line dia apa, tiba-tiba dia kayak ada satu orang lagi yang belum kita kenalin kan. Dia ngomong gitu kan ke Megan. we Terus langsung haven't met one of our family. iya something like betul. that, ya. Terus habis itu dia ngeluarin kayak sarung tangan robot, terus habis itu Bruce si Si Bruce, robot ya. yang gede itu langsung mengalahkan Megan. Gak Ternyata. mengalahkan sih, belum mati juga pas si Iya, Bruce itu. tapi cuma- lumayan lah. Iya, lumayan. Di fixkan sih. Iya, jadi si Gemma terlepas dulu lah gitu kan dari si Megan itu. Mhm. Itu keren sih. Maksudnya kayak Thanos gitu sih Cady. kayak punya power gitu. Iya kan tiba-tiba dia kayak punya power. Heeh. Itu keren banget sih sumpah. Bener-bener. Tapi di sini tuh ya, gue tuh begitu si Bruce dia pakai Bruce kan berhasil tuh. Tapi terus Megannya ya keluar lagi gitu kan. Gue tuh kayak menurut gue agak maksa tuh begitu si Bruce tiba-tiba jatuh nimpa. Oh bener, Iya, itu nggak sih? setuju. Karena kayak kenapa nimpa Iya, lagi itu gitu. ya. Kayak Tapi Gemma kenapa lu gak bangun dari tadi juga iya, gitu gak sih? sumpah. Tapi at the same time gue tuh kayak ini tuh harus disesuaikan sama Gemma-nya. Gemma harus jadi the last one to get the last Ya bener. punch kan. Cuma kan si Cady jadinya kan Jadinya sih kayak dia. yang nusuk pakai obeng. Farewell gitu kayak bye, I don't need you anymore. Tapi maksa banget untuk berusaha jatuh menurut gue di sini. tuh Iya kayak, bener. Kenapa? Karena jatuhnya juga nggak make sense ya. Langsung jadi rusak cuy. Kecuali misalnya Megannya apa kayak nyetrum dulu si Bruce. So kayak itu kan robot sekuat itu gitu kan. Iya, dia kuat banget. Kuat dan loh. segede itu, terus tiba-tiba dia cuma jatuh. Jatuhnya juga nggak yang kayak heboh gitu loh. Iya. Jatuhnya kayak cuma plok gitu kan. Heeh. Terus dia rusak. Tapi by the way si Megannya di akhir gue suka sih, dia kayak makin jadi robot. Iya Makin jelek terus akhirnya kulitnya dibuka beneran kayak cuma Beneran mesin-mesin doang gitu mesin kan. doang. Ya udah heartless machine aja. Nah, lu nyangka nggak di endingnya? Enggak. Begitu Saya kirain yang akan ngebunuh ngematiin si Megan ya si Gemma si Gemma ya. Nggak, tapi maksud gue sih endingnya banget. banget. yang di meja makan. Iya, makan. Enggak. Cuma udah nebak pasti akan ada sesuatu karena shotnya lama.
Iya, oke. Kayak lama kan semua orang keluar kan di Heeh. rumah itu kan. Terus ke arah meja makan. Terus ada robot tuh satu di meja kata gua kan gitu. Iya. Ada apa nih? Tahu dia nengok. Iya tiba-tiba. Nah kan Iya. jangan aneh-aneh aja. Sebenarnya tuh pas begitu si Megan pertama kali pakai suara si robot di meja itu, inget gak? Dia manggil Gemma. Ya terus Gemmanya kayak, kamu kok, aku kan nggak perlu kamu buat nanya itu. Gue tuh Iya, udah iya, kepikiran iya. kayak, loh berarti dia udah ada consciousness di atas dong. Gue udah nungguin itu sebenarnya. Ternyata nggak. Ternyata buat continue ke nextnya ya. Oke, jadi itu adalah bedah scene dari kami berdua tentang film Megan. Gimana filmnya kan? Seru gak? Kalian yang udah nonton, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dong. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih yang udah nonton sampai hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.